Slide 14 ini, yield itu adalah tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang digunakan untuk menilai kinerja obligasi dalam periode tertentu. Nah, yield itu ada 3. Ada current yield, ada yield to maturity, dan yield to call. Nah, kalau untuk yang umum dipakai itu adalah current yield dengan yield to maturity. Nah, kalau yield to call itu adalah yield atau untuk tingkat pengembalian yang dihitung jika saham tersebut, ketika obligasi tersebut punya opsi call, ya. Nah, current yield itu menghitung tingkat pengembalian tunai dari semua obligasi dalam waktu setahun. Rumusnya adalah tingkat bunganya dikali dengan nilai di atas kertas atau par value-nya dibagi dengan current price. Nah, current price ini adalah harga yang beredar di pasar. Contoh, misalnya obligasi dengan tingkat bunga 10% dan face value 1.000 diperdagangkan di pasar sebesar 1.100 misalnya. Nah, hasil daripada pembagian nilai tersebut itu adalah current yield. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, yield to maturity adalah menghitung tingkat pengembalian obligasi itu sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Oke. Nah, rumus yang di bawah itu, yang sebelah kiri itu adalah yield to maturity untuk yang discounted obligation, yaitu obligasi, discounted bond, di mana nilai transaksi atau nilai pembelian obligasi tersebut lebih rendah daripada nilai di atas kertasnya. Sementara rumus yang kanan itu yield to maturity adalah untuk obligasi yang normal. Jadi harga penjualannya sama dengan harga di atas kertas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Kita masuk ke harga obligasi. Nah, obligasi ini diperdagangkan di secondary market. Nah, biasanya obligasi korporasi itu tidak ditujukan kepada investor individu, tapi ke investor institusi. Nah, kalau di tabel yang di bawah ini, yang saya ambil dari bukunya Gitman, mereka semua memiliki par value atau face value sebesar $100. $1.000. Di kolom kedua itu kupon. Nah, itu adalah kupon dari obligasi tersebut. Ada yang bayar sebesar 6,125% dan segala macamnya. Nah, harga ini adalah harga obligasi tersebut ketika dia bertransaksi di pasar. Itu nilainya 105,336. Berarti kalau face value-nya adalah $1.000 per lembar, berarti harganya berapa? Ada yang tahu? Ada ya? Oke, harga ini sebenarnya gimana ya ngomongnya ya? Ini sebenarnya dalam persen, jadi 105,336%. Berarti kalau perusahaan A, kalau harganya 105,336%, berarti harga asli daripada bond itu adalah 1053,36. Ya. Yang B itu 940,07. Yang C 1031,43, yang D 941,40, yang E 1008,76. Ya. Nah, di kolom yang paling akhir itu yield to maturity,
itu adalah tingkat keuntungan yang didapatkan ketika memegang obligasi perusahaan tertentu sampai dia jatuh tempo. Ya. Nah, kalau obligasi yang biasa kita dengar yang diterbitkan pemerintah, sukuk retail atau sun retail dan segala macam, nah itu memang obligasi-obligasi yang ditujukan kepada pasar individu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan karena nilai penerbitannya besar dan tidak semua orang bisa tidak mempunyai uang sebesar itu, maka obligasi korporasi itu sasaran tujuannya adalah investor institusi. Institusi. Ya. Oke. Kita masuk ke slide 16. Ada yang pernah dengar nama ini? Moody's, Standard & Poor's, and Fitch Rating. Ada yang pernah dengar? Belum pernah. Oh, baru cek. Kenapa? Sorry? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Moody's, Standard & Poor's, sama Fitch Rating ini adalah lembaga pemeringkat atau lembaga yang memberikan penilaian terhadap suatu instrumen investasi, termasuk di dalamnya saham, obligasi, dan sebagainya macamnya. Nah, dalam konteks ini, tiga perusahaan ini memberikan rating atau pemeringkatan terhadap obligasi. Ketiga-tiganya adalah perusahaan dari Amerika. Nah, standar penilaian mereka itu didasarkan kepada rasio finansial dan arus kas dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar bunga dari obligasi dan prinsipalnya ketika jatuh tempo. Nah, penilaian mereka secara general, secara klasifikasinya itu ada 3, yaitu investment grade, spekulatif, dan junk. Jadi kalau investment grade itu adalah grade premium, seperti kamu beli buah misalnya. Kalau buah dalam kategori investment grade berarti namanya itu buah premium. Harganya mahal, kualitasnya dijamin. Kalau spekulatif itu tandanya buah itu rata-rata. Nah, kalau junk, buah yang besok busuk. Masih bisa dimakan, cuma nggak mudah, kualitasnya kurang. Nah, masih ingat ketika sebuah obligasi itu bunganya rendah, berarti tandanya kualitas obligasi itu makin rendah. Enggak juga. makin tinggi nilai obligasi, maka bunganya rendah. Karena bunga itu mencerminkan risiko yang harus ditanggung oleh investor. Nah, obligasi-obligasi yang punya nilai investment grade itu biasanya dibeli oleh dana pensiun. Karena dana pensiun itu memerlukan income yang stabil untuk bisa membayarkan manfaat kepada penerima pensiun. Cuma semenjak krisis tahun 2008, mungkin kamu masih SMP mungkin ya, kurang lebih 2008 itu 12 tahun lalu. Ini ada SD atau SMP. Nah, walaupun ketika perusahaan ini menerbitkan menerbitkan rating terhadap bond itu AAA atau investment grade, tapi bond yang mereka nilai sebagai AAA atau investment grade ini nyatanya gagal. Dan akhirnya bondnya jadi dibatalkan atau di-cancel. Nah, makanya sekarang penilaian dari ketiga perusahaan ini dipertanyakan. Apakah mereka menilai sebuah obligasi atau sebuah instrumen investasi itu objektif atau berdasarkan pesanan? Oke.
Lanjut ke slide 17. Nah, ini salah satu contoh salah satu contoh sorry. Salah satu contoh rating penilaiannya. Teman-teman bisa lihat kita start dari Moody dulu, yang paling kiri. Moody itu ada triple A besar dan A kecil 2, sampai yang paling bawah itu C atau sangat rendah. Atau bahkan bisa dikatakan default. Nah, batas yang bisa dimiliki atau dalam kategori investment grade, itu kalau untuk Moody itu sampai BAA kecil. Nah, BAA ke bawah itu spekulatif. BA, B, C double A dan CA itu spekulatif. Sementara C itu udah betul-betul di bawah mendekati default. Kalau Standard & Poor's, peringkat investasi itu triple A sampai triple B. Di bawah daripada triple B itu itu bukan investment grade. Silahkan dibeli, tapi dengan catatan yang harus diperhatikan. Ya? Iya, Pak. Lanjut ya. Oke, nah Fitch Ratings itu penilaiannya sama dengan Standard & Poor's. Nah, cuma penilaian yang teman-teman lihat di slide sebelumnya itu ada modifiernya atau klasifikasi tambahan. Kalau di Moody's dia pakai angka 1, 2, 3. Makin kecil angkanya berarti tandanya itu makin baik. Nah, kalau misalnya contoh, kalau di Moody's A1 itu lebih baik daripada A3. Sama seperti ranking di kelas, ranking 1 jelas lebih bagus daripada ranking 3 kan? Nah, kalau misalnya A1 berarti tandanya itu bond itu atau obligasi itu adalah grade A pertama, 1. Nah, jelas bond A1 lebih baik daripada bond A3. Oke, sementara untuk Standard & Poor's dan Fitch Ratings mereka pakai plus dan minus. Jadi bisa AA plus, AA minus, triple B minus, dan triple C plus. Jelas kalau double A plus itu jauh lebih baik daripada double A minus. Oke. Baik, Pak. Nah, kita masuk ke yang agak lebih rumit sedikit. Jadi obligasi itu ada dua. Ada obligasi yang disekuritisasi atau dijamin. Ya, ada jaminannya, ada backupnya. Ada juga obligasi yang tidak dijamin. Namanya unsecured bond. Nah, pertama yang kita pelajari itu unsecured bond dulu di slide 19. Itu ada 3. Saya nggak ketemu bahasa Indonesia-nya. Jadi, saya pakai bahasa Inggris untuk namanya. Ada 3 namanya, ada debentures, ada subordinated debentures, ada yang namanya income bond. Kalau debenture ini adalah obligasi yang tidak dijamin. Tidak dijamin di sini maksudnya adalah tidak ada aset yang dijadikan jaminan ketika obligasi ini gagal. Jadi obligasi ini bergantung sepenuhnya kepada kredit rating atau peringkat kredit dari perusahaan yang menerbitkan. Ya. Yang kedua, ada yang namanya subordinated debentures. Nah, subordinated debentures ini adalah obligasi junior, obligasi di bawah dari debenture yang normal. Sifatnya sama, yaitu obligasi tidak dijamin. Cuma subordinated debenture ini atau surat utang subordinasi itu hanya akan dibayar ketika surat utang yang memiliki kedudukan lebih senior itu sudah diselesaikan. Oke. Yang ketiga adalah income bond. Income bond ini adalah obligasi yang hanya membayarkan kupon ketika perusahaan tersebut mencatat keuntungan.
Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sakit dan perlu restrukturisasi, biasanya mereka menerbitkan income bonds. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Cukup jelas apa cukup bingung? Cukup bingung, Pak. Ya, bingungnya di mana? Silakan tanya. Saya sudah agak, kalau memang ini agak bingung. Silakan tanya, saya tunggu. Ada yang mau ditanya? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi debenture ini adalah obligasi. Tapi obligasi yang tidak punya aset fisik atau aset yang menjamin, yang menjadi jaminan atau menjadi agunan ketika obligasi ini tidak bisa dibayarkan kembali. Obligasinya gagal. Kenapa? Pak, Ya? ketika obligasi ini bukan, apa yang diberikan oleh penerbit agar obligasinya itu laku, Pak? Soalnya kan kata Bapak tidak ada jaminan ketika nanti jatuh Iya. tempo pembayarannya akan sesuai tepat waktu atau sesuai dengan angka yang tertera di kertas obligasinya. Oke. Bagus pertanyaannya. Apa yang jadi jaminan ya? Ketika perusahaan tersebut apakah bayar apa enggak gitu kewajiban obligasinya? Ya, benar ya? Iya. Karena obligasi ini nggak ada jaminannya. Oke. Sekarang. Jadi, tadi saya sudah bilang yang namanya debenture itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang punya reputasi bagus, ya. Contohnya gini, kalau misalnya, ini misalnya ya, Gudang Garam terbitkan obligasi, gitu ya. Mbak dan Mas kan tahu, Gudang Garam itu kan perusahaan yang bonafit, ya kan? Perusahaan besar, Iya, Pak. miliar, ya kan? Dan mereka punya rating kredit yang tinggi. Rating kredit itu maksudnya adalah ketepatan waktu dan kemampuan perusahaan tersebut untuk bayar hutang. Ya. Kira-kira kalau Gudang Garam menerbitkan debenture, obligasi debentur, Mbak sama Masnya mau beli apa enggak? Beli. Beli, Pak. Karena Ada yang bilang, kenapa nggak beli? Kalau Gudang Garam ratingnya tinggi, dia di mata investor dia mampu memenuhi kewajibannya dan tidak pernah telat bayar hutang. Nah, biasanya investor tetap akan membeli karena dia mengetahui bahwa fundamental dasar perusahaan tersebut punya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Direfleksikan lewat apa? Lewat kredit rating yang bagus. Nah, itulah mengapa bahwa debenture ini hanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang punya rekam jejak pembayaran kredit yang baik. Gitu. Makanya tetap ada perusahaan yang menerbitkan debenture walaupun tidak di backup oleh aset apapun. Gitu. Dia betul-betul berdasarkan reputasinya. Contoh paling gampangnya, kita ambil contoh perusahaan lah. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya Presiden Jokowi minjem kamu uang 10 juta, kira-kira kamu minjemin apa enggak? Pinjemin. Pinjemin. Nah, apa? Reputasinya sebagai presiden kan? Presiden. Karena dia akan mampu membayar, Pak. Yes, nah begitu juga dengan perusahaan. Kalau dia perusahaan itu minjem dan kamu lihat perusahaan itu cukup mampu untuk bayar hutangnya, pasti kamu akan minjamkan uang kan? Gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau yang subordinated itu adalah utang junior. Utang junior itu maksudnya apa? Utang yang prioritas nomor 2. Misalnya, Gudang Garam memiliki 2 obligasi. Itu obligasi A dan obligasi B. Nah, obligasi B ini adalah subordinasi atau obligasi kedua
tapi di bawah daripada obligasi yang A. Jadi contoh misalnya Gudang Garam menerbitkan obligasi 1 triliun misalnya. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata uangnya kurang. Jadi Gudang Garam perlu uang lebih dari 1 triliun misalnya. Dia perlu tambahan 200 miliar misalnya. Nah, maka Gudang Garam itu menerbitkan obligasi baru, cuma senioritasnya di bawah daripada, atau prioritasnya di bawah dari obligasi yang 1 triliun. Jadi obligasi yang 200 miliar ini hanya akan dibayarkan ketika obligasi 1 triliun itu sudah lunas. Jadi sistemnya seperti skala prioritas, Mbak sama Mas, ya. Jadi subordinated sama yang non-subordinated itu hanya masalah prioritas pembayaran. Ya. Termasuk juga pembayaran kupon dan pembayaran prinsipal. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada, saya lanjut ya. Masuk ke slide selanjutnya. Ini yang namanya secured bonds. Nah, secured bonds ini adalah obligasi yang dijaminkan oleh aset. Jadi, ketika obligasi tersebut gagal, maka aset yang jadi jaminan itu harus dijual untuk menutupi pembayaran, untuk menutupi klaim dari kreditor. Iya. Semuanya hampir sama dengan ketika kamu punya hutang, kamu nggak mau bayar hutang, maka jaminanmu diambil oleh bank dan dijual. Kurang lebih sama. Oke. Kalau yang namanya ada 3 tipe, namanya mortgage bonds, ada collateral trust bond dengan equipment trust bond. Nah, kalau mortgage bonds ini sebenarnya ada 2. Obligasi yang mortgage bonds berdasarkan aset fisik berupa bangunan. Saya lupa nambahin sebenarnya. Yang kedua itu adalah mortgage bond yang didasarkan dari utang perumahan. Bingung ya? Jadi, kalau yang mortgage yang tipe pertama, itu obligasi yang betul-betul di backup oleh aset fisik. Asetnya fisik dan berwujud. Nah, kalau yang mortgage yang kedua, itu di backup oleh piutang perumahan. Jadi kita punya aset piutang, contoh sebuah institusi, dia menghutangi orang untuk buat rumah, untuk rumah, dan orang itu orang yang gimana ya, kalau nggak pakai papan tulis susah jelasinnya ya. Jadi utang rumah itu, kalau kita ngutang rumah, kita berhutang sama sebuah institusi keuangan, utang kita tuh kan dianggap sebagai piutang kan, sebagai aset kan, ya nggak? Iya, Pak. Nah, piutang kita tersebutlah yang dijadikan jaminan untuk obligasi tersebut. Gitu. Itu yang mortgage bonds. Kalau collateral trust bond, itu obligasi yang diterbitkan itu di backup atau punya jaminan saham atau obligasi lain yang dimiliki oleh perusahaan penerbit. Contoh, misalnya perusahaan apa ya contohnya ya? Aneka Tambang misalnya, perusahaan tambang kita yang Indonesia, dia menerbitkan obligasi, ya kan? Dan dia juga punya saham, punya kepentingan atau punya saham misalnya di PT Freeport misalnya. Nah, sahamnya Antam di PT Freeport inilah yang dijadikan jaminan seandainya obligasi yang diterbitkan Antam itu gagal bayar. Atau dia juga punya obligasi, dia sebagai pemegang obligasi dari perusahaan lain,
Contoh, Antam punya obligasi yang diupload dan obligasi yang di report itulah yang dijadikan backup dari obligasi yang diterbitkan oleh Antam. Jadi collateral trust bond ini adalah obligasi yang diterbitkan dan dijamin oleh aset finansial dalam bentuk saham atau obligasi. Dan biasanya nilai jaminannya itu 25-35% lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan. Contoh misalnya dia menerbitkan obligasi sekitar 1 miliar, ya, dan kalau misalnya perusahaan Antam tersebut collateral trust bond, mungkin dia punya obligasi dari Freeport dengan nilai 1 miliar 500 juta misalnya. Jadi dia punya artinya obligasi yang dia terbitkan itu gagal bayar. Nah, kalau equipment trust bond ini adalah obligasi yang dipakai untuk membeli aset dan aset tersebut disewakan kembali ke penerbit obligasi. Nah, ini sebenarnya agak bingung kalau misalnya nggak pakai papan tulis ya. Kalau misalnya gini, anggap gudang garam, ya, kita perlu truk misalnya. Jadi dia membuat satu wali amanat namanya atau perusahaan yang mengurusi obligasi dia. Anggap aja gudang garam, nama perusahaannya obligasi gudang garam misalnya. Ya. Nah, obligasi gudang garam ini menerbitkan satu obligasi seharga 1 miliar misalnya. Yang bisa dipakai untuk beli 100 truk misalnya. Ya. Jadi diterbitkanlah obligasi tersebut sebesar 1 miliar dipakai untuk beli 100 truk. Truk ini diletakkan kepada siapa? Kepada pemegang obligasi dengan perusahaan yang namanya obligasi gudang garam ini sebagai wali amanat atau pemegang amanat dari pemegang obligasi. Nah, 100 truk tersebut disewakan kepada gudang garam. Ya. Nah, disewakan ke gudang garam. Nah, gudang garam itu secara periodik, secara per tahun atau per setengah tahun, dia membayarkan jumlah uang kepada investor. Nah, sejumlah uang ini biasanya berisikan prinsipal plus bunganya. Jadi sistemnya seperti sewa. Nah, terus berjalan sampai jangka waktunya habis. Nah, ketika jangka waktunya habis, pemilik obligasi itu sudah mendapatkan uangnya dia kembali plus dengan keuntungannya, dan truk tersebut yang dipinjamkan oleh oleh pemilik obligasi kepada gudang garam, karena sudah dibayarkan kembali semuanya oleh gudang garam, maka kepemilikan truk tersebut akan berpindah dari trustee atau dari wali amanat tersebut atas nama pemegang obligasi kepada gudang garam. Nyung nggak? Teman-teman mau tahu, itu namanya konsep sewa pakai. And use sistemnya. Ini saya buyback misalnya, ya, contohnya. Jadi aset tersebut disewa dan pada akhirnya aset tersebut akan dimiliki oleh gudang garam. Jadi sistemnya seperti menyicil. Gudang garam itu nyicil kepada pemegang obligasi. Gitu. Kita mendapatkan satu aset. Nah, aset tersebut lah yang dipakai untuk membayar obligasinya. Sama juga pesawat. Ya, perlu pesawat 10 biji misalnya, harganya 10 triliun misalnya.
Nah, yang dia menerbitkan obligasi, ya, Garuda menerbitkan obligasi di contoh kedua, menerbitkan obligasi dan obligasi itu dilepas ke masyarakat, ya, dapat uang 10 triliun, dipakai beli pesawat, tapi pesawat itu atas nama pemegang obligasi. Pemegang obligasi kan nggak punya kemampuan untuk mengoperasikan pesawat kan. Nah, pesawat tersebut disewa oleh Garuda. Jadi ketika pesawat itu beroperasi, ada revenue, ada penghasilannya. Nah, penghasilan tersebut oleh Garuda dipakai untuk membayar prinsipal dan bunganya secara periodik kepada pemegang obligasi. Jadi pembayaran obligasi equipment trust bond ini tidak secara lump sum atau tidak secara langsung di akhir periode, tapi dia proses pembayarannya adalah mencicil. Jadi setiap kali kita menerima uang, kali pembeli obligasi itu menerima uang, dia menerima kupon atau pembayaran bunga plus prinsipal yang dia miliki. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke tipe-tipe obligasi yang selanjutnya di slide nomor 21. Tadi kita sudah bicara tentang secure dan unsecured. Ini adalah tipe-tipe obligasi lain, bukan berdasarkan penjaminannya, tapi ini berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama adalah zero atau low coupon bonds. Seperti saya bilang, obligasi yang tidak membayarkan kupon sama sekali, tapi memberikan keuntungan dari selisih nilai antara nilai pembelian dan nilai face value-nya atau nilai di atas kertasnya. Kalau misalnya zero coupon bond, harga di atas kertasnya misalnya $1.000, biasanya dia dijual secara diskon. Misalnya bisa $800 atau $700. Nah, ketika sampai pada jatuh temponya, maka penerbit obligasi membayar sebesar nilai di atas kertas. Jadi contoh misalnya harga pembeliannya 700 dan harganya itu kertasnya 1000, berarti keuntungan yang diperoleh investor adalah $300. Begitu juga sama dengan low coupon bond. Nilai di atas kertasnya 1000, dijual seharga 800, cuma dia tetap ada kupon sebesar, let's say karena dia kecil 2%. Ya berarti 2% plus selisih dari face value dan purchasing value. Itulah keuntungan untuk pemegang obligasi. Nah, tipe obligasi kedua itu ada yang namanya junk bond atau obligasi sampah. Junk itu artinya sampah kalau bahasa Indonesianya. Itu dari bahasa Inggris. Nah, junk bond ini obligasi yang sifatnya high risk, high return. Risiko tinggi tapi returnnya tinggi. Biasanya digunakan untuk perusahaan yang mau merger atau perusahaan yang mau take over perusahaan lain atau perusahaan yang growth-nya sangat tinggi. Nah, obligasi ini biasanya memiliki return yang jauh lebih tinggi dibanding obligasi yang lain. Let's say kalau pada umumnya misalnya obligasi itu ngasih tingkat keuntungan itu 10% misalnya, nah junk bonds ini lebih tinggi 2 atau 3% dari obligasi yang pada umumnya. Berarti kalau umumnya obligasi itu 10%, dia menerbitkan bisa 12%, bisa 15%, bisa 20%. Nah, cuma sifatnya ini high risk. Jadi besar kemungkinan
Kalau perusahaan tersebut misalnya ya, perusahaan tersebut menerbitkan obligasi untuk merger perusahaannya. Nah, kalau merger tersebut gagal, maka ada kemungkinan bahwa obligasi terbitkan gagal bayar. Tapi kalau berhasil, obligasi tersebut akan memberikan keuntungan yang sangat tinggi kepada perusahaan. Junk bonds-nya adalah obligasi sampah dalam tanda kutip yang bersifat high risk, high return. Oke, kalau floating rate bond itu adalah tingkat bunga obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Ada yang pernah dengar istilah tingkat bunga mengambang atau floating rate? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Floating rate. Enggak, Pak. Didasarkan pada indeks tertentu. Jadi ada yang namanya di pasar uang itu ada namanya interbank offering rate, IBOR namanya. Interbank offering rate itu adalah bunga yang ditawarkan oleh satu bank kepada yang lain yang mau pinjam uang. Kalau yang umumnya itu ada yang namanya LIBOR, London Interbank Offering Rate. Nah, tingkat bunga inilah tingkat bunga ini yang fluktuasi tiap hari atau tiap periode dia fluktuasi. Nah, LIBOR inilah yang dijadikan dasar dari bunga untuk obligasi tersebut. Let's say dalam periode dengan obligasi 5 tahun misalnya, dia menawarkan LIBOR 50 BPS. Ya. 50 basis point ini kalau dipersenkan itu 0,5%. Karena 100 basis point itu ada. Tapi kalau LIBOR yang ada 1%, LIBOR 5%, kalau dia 1%, itu 6%. Jadi bisa berubah-ubah ini secara waktu. Mungkin LIBOR pada saat penerbitan itu 5%, tapi sudah 1 tahun berjalan LIBOR turun jadi 4%. Jadi total bunganya itu bukan lagi 6% tapi 5%, karena LIBOR-nya turun dari 5 menjadi 4. Nah, floating rate bond ini biasanya dipakai untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang biasanya mereka lebih suka pakai fixed rate. Oke, ya lanjut ya. Extendable note atau obligasi yang bisa diperpanjang. Nah, obligasi ini sebenarnya agak lucu ya obligasi ini. Jadi obligasi ini diterbitkan dan punya masa maturity itu pendek, biasanya per beberapa tahun. Contoh per 3 tahun misalnya. Nah, cuma obligasi ini punya umur 3 tahun, cuma bisa diperpanjang sampai 15 tahun. Bisa di-renew. Sama seperti kamu berlangganan Netflix misalnya. Selama kamu mau berlangganan, misalnya contoh gini, Netflix memberikan kamu kesempatan untuk langganan 1 tahun, tapi kamu bisa renew langganan bulan misalnya. Jadi mungkin setelah 3 bulan kamu bosan, ya berarti kamu nggak usah lagi subscribe. Nah, extendable note itu juga sama seperti itu. Jadi, contoh misalnya perusahaan gudang garam menerbitkan extendable note sampai 15 tahun misalnya, dan bonds-nya ini atau notes-nya ini per 3 tahun sekali. Jadi setiap 3 tahun bond-nya ini mature. Tapi bisa diperpanjang sampai maksimum 15 tahun atau 5 kali perpanjangan. Nah, setiap perpanjangan ini tingkat bunganya itu dikoreksi.
mengikuti pasar. Jadi kalau misalnya pasarnya bagus, maka obligasinya itu tingkat bunganya rendah. Kalau pasarnya kurang bagus, maka obligasinya tingkat bunganya tinggi. Ya, section table note. Nah, habis itu kita masuk ke putable bond. Putable bonds ini opsi jual. Jadi pemegang obligasi itu punya opsi untuk menjual obligasi kepada penerbitnya sebelum waktunya sampai. Nah, biasanya kalau putable bond dia dijual dengan premium di atas harga face value-nya. Karena dengan adanya putable bonds ini, pemilik obligasi itu bisa memaksa perusahaan penerbit untuk membeli kembali obligasi yang telah mereka terbitkan. Oke. Kita lanjut ke slide nomor 23. Ini salah satu contohnya pasar obligasi yang antar jurisdiksi atau antar negara. Itu ada dua, ada yang namanya Eurobond, ada yang namanya International Bond. Kalau Eurobond itu diterbitkan oleh debitor internasional, dijual ke negara lain dengan mata uang yang berbeda dari penerbit obligasi. Oke. Kalau contohnya adalah perusahaan Amerika menerbitkan obligasi dengan mata uang dolar di Swedia. Swedia kan mata uangnya kronor. Nah, sementara perusahaan Amerika ini menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar. Ya. Oke. Kalau obligasi internasional itu perusahaan multinasional atau perusahaan yang bukan di negara penerbit obligasi, tapi dia menerbitkan obligasi sesuai dengan mata uang negaranya. Di negara dia menerbitkan obligasi. Sebagai contoh, perusahaan Amerika Serikat menerbitkan obligasi berdenominasi krona di Swedia. Bisa juga kayak Indonesia, misalnya perusahaan Indonesia mau menerbitkan obligasi dalam contoh internasional misalnya, dia menerbitkan obligasi di Jepang misalnya. Jadi Indonesia menerbitkan obligasi dalam bentuk yen. Oke. Lanjut ke slide 24. Nah, pasar obligasi ini adalah tempat untuk transaksi jual beli obligasi. Nah, kalau pasar primer itu tempat diterbitkannya obligasi baru. Jadi obligasi ini betul-betul baru dan belum diperdagangkan lebih daripada sekali. Jadi di pasar primer ini adalah hubungan antara penerbit obligasi dengan pembeli obligasi. Oke. Nah, kalau pasar sekunder itu melibatkan pihak ketiga, yaitu melibatkan broker. Jadi contoh, A menerbitkan obligasi dan dibeli oleh B. Ya. Dalam jangka B sudah tidak mau lagi memegang obligasi tersebut, maka B bisa melepas obligasinya di pasar sekunder kepada D dengan perantara C sebagai broker. Ya. Nah, biasanya obligasi di pasar sekunder ini bentuknya dalam bentukannya itu dalam wujud dana pensiun, asuransi, reksadana, dan produk keuangan terstruktur atau structured product. Nah, yang harus diperhatikan di pasar obligasi itu adalah itu di mana investor itu membeli langsung obligasi dari penerbitnya. Nah, biasanya obligasi itu diterbitkan di pasar primer, baik oleh pemerintah maupun perusahaan,
itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mereka inginkan. Ya. Ketika pasar sekunder, obligasi ini bisa dibeli dari pihak pertama yang langsung membeli obligasi dari penerbitnya. Nah, biasanya obligasi ini ketika diperdagangkan di pasar sekunder, harganya itu bisa di bawah atau di atas dari face value atau nilai di atas kertas. Oke, ada banyak tipenya ini. Ada corporate bond, ada sovereign, ada illicit bonds di sebuah, ada public bonds, ada obligasi pasar tembak bond. Ini kurang lebih ya di pasar. Oke, kita masuk ke dasar-dasar aset. Nah, aset itu sebenarnya dinilai dari 3 hal. Dari cash flow-nya, dari timing-nya atau periode dari aset tersebut, dan pengukuran risiko. Tetap prinsip high risk high return atau low return ini akan berlaku. Oke. Kita lanjut ke slide nomor 28. Nah, bisa dilihat itu P0 atau harga value aset tahun 0 itu sama dengan cash flow tahun ke-1 sampai cash flow tahun N jumlah secara agregat. Ya. Contoh misalnya selama 5 tahun dia punya cash flow sebesar $100 misalnya. Ya. Dia selama 5 tahun dia punya cash flow sebesar $200 misalnya. Dan tingkat bunga misalnya 20% misalnya. Jadi nilai V0-nya adalah agregat dari cash flow selama 5 tahun digabungkan jadi 1. Kalau dihitung, berapa kira-kira? Kita pakai prinsip ini. Jadi V0 ini sebenarnya sama dengan present value. Masih ingat present value kan? Halo? Masih ingat present value? Masih, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya $200, cash flow-nya bunganya 20% selama 5 tahun berapa nilai aset? Coba dihitung. Saya tunggu. Ayo berapa? Saya tunggu. Cash flow-nya $200. Ya. Tingkat bunganya 20%. Ya. N-nya 5. Berapa? Ada rumus. Kenapa? Rumusnya PV. Ini kan rumus PV kan? FV dibagi 1 plus I pangkat N kan? Cash flow-nya tuh FV kan? Future value kan? Oh iya, Pak. Makanya kita harus belajar TVM dulu sebelum masuk ke ini. Oke, saya tunggu. Jadi cash flow-nya $200, interest rate-nya 20%, N-nya 5.
Ada yang dapat? 80,3761, Pak. Iya, itu Pak. Ini agregat loh, bukan satu-satu aja loh. Oh, Agregat. Tahu agregat kan? Berarti cash flow tahun pertama di PV dapat berapa, cash flow tahun kedua di PV dapat berapa, sampai cash flow tahun kelima. Oh, Semua itu cash jadi flow tahun ditambahin gitu Mbak ya. sama semua. Itu agregat. Coba dihitung. Jadi cash flow tahun ke-1 $200 itu dapat berapa? Cash flow tahun kedua dapat berapa? Cash flow tahun ketiga terus sampai cash flow tahun kelima. Ada yang dapat?
537,62, Pak. Lima ratus sembilan puluh delapan koma satu, Pak.
Ada yang dapat? 598,12 Pak. Tuh. Yang maksud saya yang diikuti ya bagian kedua, yaitu M 1000 ya kan dikali 1/1 plus 0,2 pangkat 5 berapa? Kalau hitungannya betul, harusnya nilainya sama dengan face value-nya. Dapat? Halo?
Kita lanjutin lagi. Tinggal sedikit, tinggal Excel di terakhir. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin saya. Oke. Silakan dibuka file Excel-nya. Teman-teman bisa lihat di tabel pertama,
yang namanya menghitung nilai obligasi. Itu teman-teman bisa lihat di situ di yaitu kalau dalam satu obligasi kita punya dua tingkat kupon yang berbeda. Oke, coba kita isi. Tingkat kuponnya, bukan tingkat kupon, sorry, interest rate-nya yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12% misalnya. Kuponnya sama 10%, dua-duanya. Teman-teman bisa isi di kolom I6 dan J6, itu isi 10%, cuma expected return-nya kita berubah. Untuk obligasi A itu sebesar 12%, obligasi B sebesar 8%. Oke. Setelah itu, kita isi jangka waktu obligasinya sama 10 tahun. Oke. Setelah itu kita isi kuponnya $100, $100 boleh juga, dan $100 untuk obligasi B. Nah, sudah mulai ada keluar angkanya. Nah, kita isi face value-nya sebesar 1.000. Yang obligasi B juga kita isi 1.000. Nah, di sini bisa dilihat di obligasi A nilai obligasinya sebesar 887 dan obligasi B sebesar 1.134. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena kita punya expected return yang berbeda. Kalau expected return-nya atau tingkat pengembalian yang diharapkan itu lebih tinggi daripada tingkat kupon yang ditawarkan oleh obligasi tersebut, maka obligasinya cenderung memiliki harga di bawah harga di atas kertasnya. Nah, sementara kalau tingkat pengembaliannya itu di bawah daripada yang ditawarkan oleh tingkat kuponnya obligasi, yaitu 8%, maka cenderung harga obligasinya menjadi lebih tinggi atau premium di atas daripada harga di atas kertasnya. Oke, kita masuk ke tabel yang menghitung obligasi semi-anual. Kita masukkan di atas, ya, sama seperti yang di tabel pertama menghitung obligasi, cuma yang kita rubah adalah tingkat kuponnya dan jangka waktunya. Karena ini semi-annual, tingkat kuponnya itu dibagi 2 dan jangka waktunya dikali 2. Jadi kita masukkan di pembayaran kuponnya tetap 100, tingkat kuponnya 5%,
Jangka waktunya 20, nilai di atas kertasnya 1000. Oh, sorry. Kuponnya harus kita bagi 2, 50, karena dia per tahun. Oke. Nah, ketika kita bagi 2, pembayaran kuponnya, dibagi 2 dapat 50, tingkat kuponnya 5%, kita bagi 2 juga. Jangka waktu obligasinya kita kali 2, karena dia semi-annual, nilai di atas kertasnya 2.000, maka nilai obligasinya tetap 1.000. Oke. Coba kita masukkan di perbandingan obligasi yang semi-annual. Urutannya sama, cuma kita harus tetap membagi secara semi-annual. Nanti kalau bayar kuponnya 100 per tahun, berarti 50 per setengah tahun. Tingkat kuponnya dari 10% jadi 5%. Oke, tingkat pengembaliannya karena 12%, kita jadikan 6%. Dan yang 8% jadi 4%. Jangka waktu 10 tahun kita kali 2 jadi 20. Oke, sudah mulai kelihatan. Nah, nilai di atas kertasnya sama, 1000. Oke. Harganya kurang lebih. Tetap bisa kita lihat di sini, harganya tetap